صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل إن آدم لما أكل الخبز عطش فشرب عليه الماء ووجد في نفسه تشكيا lam ya'khudhu. Waqila dikatakan di dalam sebuah riwayat, inna Adama sesungguhnya Nabi Adam lamma akal al-khubza tatkala memakan al-khubza kepada roti, makan roti, atasya tiba-tiba menjadi haus. Fasyariba kemudian meminum alaihil ma'a akan air karena haus, karena memakan roti lalu haus terus minum. Wa wajada kemudian mendapati fi nafsihi di dalam dirinya tasyakian rasa mules. Wa wajada dan mendapati siapa Adam fi nafsihi di dalam dirinya, di sini maksudnya di dalam perutnya tasyakian, sesuatu yang mules. Ya mules ya. Lam ya'hudhu yang tak tertahankan. Lam ya'hud yang tak bisa menahan siapa Adam akan rasa mules itu. Lagi asik-asik makan, Nabi Adam kok tiba-tiba mules. Falamma atahu Jibrailu syakalahu dzalika. Falamma atahu ketika mendatangi kepada Adam Jibril siapa malaikat Jibril, syakalahu kemudian Nabi Adam mengadu kepadanya dzalika akan kejadian hal tersebut. Malaikat Jibril ini kok saya tiba-tiba habis makan roti ini kok mules. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Fa fataqa Jibrailu an duburihi fabala wa taghaddaqa min waqtihi. Fafatahu kemudian melubangi atau membuat lubang Jibrailu siapa Jibril an duburihi di duburnya. Fabala kemudian bisa kencing, wa taghaddaqa dan buang air besar siapa Adam min waqtihi seketika. Jadi waktu itu Nabi Adam lubang kuburnya belum ada. Ketika diturunkan ke bumi, berarti saluran kencing dan saluran buang air besar itu belum ada. Sejarah riwayatnya seperti itu. Ketika lagi asik-asik makan, tiba-tiba mules. Beda dengan kehidupan surga. Makan sekenyang apapun, minum sebanyak apapun, kalau di surga tak akan ada rasa mules. Tak akan ada buang air besar ataupun buang air kecil, karena semuanya akan hilang begitu saja. Makan sepuasnya, kalaupun harus menjadi kotoran paling cuma jadi keringat dalam beberapa riwayat kalau di dalam surga. Tapi kalau di dunia jangan macam-macam, banyak makan harus ada knalpot, ada pembuangan. Nah waktu itu memang Nabi Adam belum memiliki tempat pembuangan, belum ada lubang pembuangan. Ketika asik-asik makan, tiba-tiba kok mules ya. Harus dikeluarkan lewat mana kan bingung ya. Bentuknya ketika malaikat Jibril menemui lagi datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam mengadu tentang kejadian hal tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Sehingga dilubangilah duburnya, dilubangi.
sehingga bisa buang air kecil dan buang air besar seketika. Ini nikmat. Dan hal yang seperti ini sudah bisa dirasakan oleh Nabi Adam waktu itu. Mau tadi kenal, mau tak nyaman sekali. Itu ternyata nikmat yang seperti itu mahal gitu. Coba kamu asik-asik makan, pas tiba-tiba mules, tidak bisa beol, umpamanya tidak bisa buang air besar. Makanan seenak apapun itu akan dicampakkan, akan dibuang. Tak nikmat boleh. Masa bisa kemudian mau. Ganti mobil dan sih, bagi mobil lah. Bukan bisa kemudian. Jadi nikmat Allah itu sekecil apapun, yang namanya nikmat Allah itu tetap menjadi sesuatu keharusan bagi kita untuk mensyukurinya. Sekecil apapun nikmat itu. Karena banyak nikmat-nikmat yang belum kita syukuri, belum kita sadari. Seringkali dalam kenikmatan itu kita masih sering menyepelekannya. Yang dinilai nikmat itu biasanya secara umum itu uang. Mundi pesek, oleh rezeki banyak fulus. Nah, ini baru dikategorikan dalam penilaian dia mendapat nikmat. Padahal nikmat sehatnya seringkali dia tak perhitungkan. Padahal Allah memberikan nominal itu tidak harus dengan uang. Memberikan nikmat nominal itu tidak harus dengan yang namanya nominal dengan uang. Tapi nominal berupa kesehatan, berupa nikmatnya rasa, nikmatnya pendengaran, nikmatnya penglihatan, nikmatnya berbicara. Coba pun pas tanding suara tak nyaman sekali, nyatur akan marot tok mana-mana, tak nyaman dia. Dan itu pernah terjadi kepada saya sendiri. Nikmatnya suara, tidak punya begitu mau bersuara ngaji batuk mau bosan, sampai ada rasa rindu kepada Al-Quran. Setiap mau ngaji langsung batuk, tapi kalau diam tak batuk, tapi pas ngajian Allah Tuhan. Itu pun terjadi sampai kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Itu tak nyaman sekali memang. Sedikit nikmatnya Allah cabut dari kita, pasti kita baru merasakannya. Pada lagu ini ada nolera, kalau sudah tiada harus terasa. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waqala dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Kana Adamu idza jaa, kana Adamu ada siapa Adam idza jaa apabila kenyang dirinya, apabila dalam keadaan kenyang, nasya Hawa, dia lupa kepada Hawa. Wa idza syaba'a, bukan. Karena Adamu ada siapa Adam idza jaa apabila lapar, nasya Hawa, maka dia lupa kepada Hawa. Wa idza syaba'a tadzakkaraha, apabila dia telah kenyang, tadzakkaraha, dia ingat kepada Hawa. Artinya ingat ketika kenyang itu secara logikanya akal itu akan berfungsi secara sempurna ketika orang kenyang. Jadi sesuatu yang lupa pun bisa diingatnya. Tapi kalau dalam kondisi lapar, itu akal itu tidak bekerja secara maksimal. Jadi kalau kita ambil hikmah dari puasa, puasa betul-betul menjadi wijahun, betul-betul menjadi benteng untuk mengurangi aktivitas nafsu. Jadi kalau orang sudah sering istiqomah berpuasa, maka biasanya nafsunya itu untuk syahwat duniawinya itu biasanya dia menurun, tak ambisi. Orang itu kalau sering riya untuk puasa itu biasanya tak ambisi. Tapi mentabur kenyang terus karena pikiran itu fungsinya menjadi normal, maksimal. Sesuatu yang tidak pantas kadang juga ikut dipikirkan. Sehingga timbul apa yang disebut dengan sifat tamak.
Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa membentengi atau menahan hawa nafsu itu dengan berpuasa. Bahkan Imam Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan jika orang sudah terbiasa berpuasa itu satu kali puasa itu membakar 70.000 syahwat, gejolak syahwat, kata Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi untuk orang yang menapaki jalan-jalan ketuhanan untuk meraih ridha Allah, ya harus mampu menahan nafsunya dengan cara yang demikian, mengekang gejolak syahwatnya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maka barang siapa khafa maqama rabbih, yang ingin meraih ridha Tuhannya, wa nahan nafsa, hendaknya memang harus menahan hawa nafsu. Cek taraki malolo nafsu, cek nyaman malolo menit taraki. Kalau sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai tempat tinggalnya. Ini didefinisikan lagi oleh Imam Al-Ghazali, martabat nafsu yang 7 itu, mulai dari nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Terus terakhir nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Itu dikaji oleh Imam Ghazali, dikupas di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Makanya kalau lapar pakai Siti Hawa karena lemes tapi yang kenyang, gue nggak boleh di mahawa lah. Saking mempas pada orang lapar ki nggak ada kau coba, berarti terlalu jadi. Faqala yauman li Jibril, faqala kemudian bertanya yauman pada suatu hari li Jibril kepada Jibril. Pada suatu hari Nabi Adam bertanya kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, hal hawa'u ala qadil hayat? Apakah Hawa itu masih hidup? Bertanya karena rasa rindu itu tiba-tiba muncul. Bertanya kepada malaikat Jibril, hal hawa'u ala qadil hayat amatat? Apakah Hawa itu masih hidup atau sudah mati? Kerong. Faqala kemudian menjawab siapa malaikat Jibril, bal fi qaidil hayat. Bahkan Siti Hawa itu masih dalam kondisi sehat wal afiat, kata malaikat Jibril. Bukan cuma hidup tapi sehat wal afiat. Seger ya. Wa annaha aslaha halan minka, wa annaha bahkan kondisi Hawa aslaha ialah lebih bagus halan keadaannya minka daripada kamu. Hawa itu sudah enak di sana, dia diturunkan di dekat pesisir pantai daerah Jeddah. Jadi kehidupannya enak, tidak ruwet kayak kamu, mau makan bingung, betul buat cari mana loh dan malaikat Jibril. Ini penjelasannya, di annaha ala sahilil bahri, karena dia diturunkan oleh Allah ala sahilil bahri, di pesisir pantai. Sehingga karena sudah diturunkan di pesisir pantai, tusqatul asmaka, dia bisa memancing ikan atau berburu ikan. Jadi gampang untuk dimakan, itu enak. Tidak kayak Nabi Adam, ruwet banget. Ada orang keluh ki impok nampui beli sapi bareng malaikat Jibril, soal asaka gitu. Kan disuruh membaca dulu kan. Setelah membaca baru diberikan biji gandum, disuruh menanam dulu. Setelah menanam, setelah dipanen harus dimasak dulu, harus diolah dulu, baru boleh dimakan. Dan itu pun tidak boleh terburu-buru. Kemarin penjelasannya, padahal seandainya mau bersabar, kata malaikat Jibril, roti itu tidak akan lari. Roti sudah terhidang di depannya, kok tiba-tiba lari mau diambil. Karena apa? Karena saking terburu-burunya. Makanya kebiasaan manusia itu senantiasa terburu-buru, tidak sabar melihat makanan. Apa boleh apa sakoni lupa bismillah.
Lapar sakone kabur. Cuci tangan, lupa. Apapun baca bismillah itu lupa. Karena tak kening, luka purwa. Seandainya mau bersabar, niscaya roji itu akan mendatangi kamu dengan sendirinya tanpa harus kamu yang mengambilnya. Kata malaikat Jibril kan begitu kemarin. Jadi sehingga sabar pasti rajin kayak datang TV. Karena konsepnya sudah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Tidak ada binatang yang melata pun di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali pasti sudah Allah jamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah pasti tahu tempat-tempatnya di mana makhluk yang harus diberi rezeki. Jadi kalau kita kehidupannya ambisi, kita itu kurang keyakinannya kepada Allah. Tak pada yakin kau. Jika Allah tahu tentang kondisi kita. Cuma kita yang terlalu sok tahu dengan kehidupan kita sendiri, sehingga kita berusaha seolah-olah itu harus dengan usaha saya, tanpa ada penyadarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya? Arih nafsaka minat tadbir, fama qama ghairuka anka la takum bihi nafsika. Arih nafsaka minat tadbir, santai sajalah kehidupan Anda itu dari mencemaskan masa depan Anda sendiri. Tak usah terlalu mencemaskan masa depan Anda. Karena fama qama ghairuka anka, karena sesuatu yang telah diurus oleh Allah untuk Anda tak perlu ikut campur mengurusnya. Jadi tidak perlu ikut campur tentang urusan Allah. Seolah-olah Allah itu tak mampu memberi kita rezeki. Seolah-olah Allah tak mampu memberikan kita solusi, sehingga kita mencari solusi ke sana kemari. Sehingga ada kasar. Coba bersandar lagi ke Allah. Insya Allah sempurna. Toh Allah adalah zat pemberi solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Tidak perlu kabutkan. Makanya wali ini kesombong takutna. Disebut ya Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena orang karakter Allah seperti apa, kita akan takut. Pas takut ada yang sombong. Wali ini gak enjoy. Napa boleh zaman samaken semua serba naik, bahan-bahan makanan serba naik. Berbeda para wali ini kata kok sombong. Enjoy kehidupan itu wali. Ông tolong nak lakan nak. Kehidupan itu memang murni dalam genggaman Allah. Bensin mau cak larang tak narema dengan BBM kongke, tapi malah sepeda kelar. Coba, mungkin kan secara logikanya seperti itu. Berbeda di saat BBM oke, di kos goreng senti sepeda motor pas jual kita ada kan? Itu salah satu bentuk bahwa Allah itu maha bijaksana di dalam memberikan solusi kepada hambanya. Emang mampu, walaupun mungkin seorang hamba itu tak patah yakin ke Allah, tapi Allah memberikan kebijaksanaannya kepada setiap hambanya. Itu Allah. Jadi wajar seandainya Ibnu Athaillah Sakandari berbicara seperti itu, mengatakan fama qama ghairuka anka la takum bihi min nafsika. Sesuatu yang telah Allah urus untuk Anda tak perlu ikut juga memikirkannya. Karena itu semua pasti Allah selesaikan dengan caranya Allah, bukan dengan cara Anda. Kan gitu? Allah pasti menyelesaikan dengan cara Allah, bukan dengan cara Anda. Anta uridu wa ana uridu. Ini hadis qudsi. Kata Allah, kamu punya keinginan, saya juga punya keinginan. Wallahu fa'al lima yurid. Tapi keinginan Allah dengan caranya Allah yang lebih berhak didahulukan. Pasti terjadi. Makanya kalau ditarik lebih jauh lagi, al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia hanya punya rencana, tapi ujung-ujungnya Allah yang menentukan dari setiap rencana manusia. Seperti itu. Jadi tak usah terlalu kabut. Negara wali sifatnya apa sikap wali ini? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak pernah takut, tak pernah kabut. Coba pas dua sifat ini, pas eka jiwa. Jadi wali kakak ini. Jadi wali kita sakon di perbedaan kita dengan wali. Pun kita kalau lakukan ada nomor apa sih kalau lakukan kan betul. Walinya sombong. Pasti yakin dengan apa yang menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Napa boleh setong mentero dalam jaminan Allah depan. Cek sampai meninggalkan sholat subuh. Pasti man shalla subuh fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa, ini hadis ini, barang siapa yang tak pernah meninggalkan sholat subuh fa huwa fi dhimmatillah, maka orang itu pasti dalam jaminan Allah dalam sehari itu. Pasti. Tekak juga tondu jaga aja betul. Tekak juga tondu. Tak khusuk lah seperti apa aja. Niat alasan akibat tanah Allah Subhanahu wa taala tekak tak khusuk. Pasti orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah menjamin, fala yatlubannakumullahu, maka Allah tidak akan menuntut apa yang menjadi jaminan Allah kepada Anda. Tak akan minta timbal balik Allah. Sepenting pun dalam tanggungan Allah jaminan, baik rezekinya, keselamatannya, semua segala urusannya Allah jamin, Allah tanggung. Jadi nyaman kalau mereka sadar ke Allah, tak punya pikiran. Menobat pak, kuncinya mana di pikiran. Biasa berpikir itu sesuatu yang wajar. Jadi tadi si obat tekak punya obat jenggut obat. Jadi saya cuma yang berpikir kan si tadi. Iya kan? Kan saya bingung, cita ini saya kira mikir saya kepala apa jenggot. Tapi kok yang tumbuh mana jenggotnya? Rambut tak pernah berputih, tapi jenggot berubah. Faqala Adamu ya Jibril inni ra'aituha fi manami fi hadhihi al-lailah. Faqala, kemudian berkata Adamu, siapa Adam, ya Jibril, wahai Jibril, inni ra'aituha, sesungguhnya aku melihat Hawa fi manami, di dalam tidurku, fi hadhihi al-lailati, di malam ini. Aku bermimpi Hawa, malam ini aku bermimpi Hawa. Curhat kepada malaikat Jibril. Curhat. Jadi curhat ini kan mulai lama, sudah mulai dulu curhat. Kerong gak orang curhat kan? Kamu oleh. Faqala Jibril, maka menjawab siapa malaikat Jibril, ya Adam, wahai Adam, absyir, berbahagia engkau. Fama arakallahu iyyaha, maka tidaklah memperlihatkan kepadamu Allahu, siapa Allah, iyyaha, kepada Hawa, artinya bermimpi Hawa, illa liqurbil ijtimai, kecuali dekat masa pertemuan. Berarti mimpi itu sebagai tanda bahwa masa pertemuan itu sudah dekat. Makanya mimpi itu bagian dari isyarah. Cuma isyarah ini harus dipilah lagi. Tengku sebelum nanti itu bani pas pohon mimpi tak serem. Lihat sebelum tidur seperti apa yang dilakukan, apa punya wudu, apa sesuai dengan konsep syariat yang telah dilakukan. Kita di wudu, kalau final kecil najis tendung, pas sampai kita pun sampai. Orang sekarang tidak ada yang berpikir negatif sebenarnya, karena masih baru katongel negatif. Jadi tidak ada pikiran negatif tafsiran. Apa boleh pas AMP positif, aku perlu katongel dia. Kan repot orang sekarang. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lama inqadat ayyamal mihnati, lama inqadat, tatkala telah selesai ayyamal mihnati, apa masa-masa ujian, an Adam alaihi salam, dari Adam alaihi salam, wa taba, kemudian bertaubat siapa Adam, fataballahu alaihi, kemudian menerima taubatnya siapa Allah alaihi kepada Adam, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatalaqqa Adamu bir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa, maka diberikan Adamu, siapa Adam, bir rabbih, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat, beberapa doa, beberapa tata cara. Sehingga dengan kalimat tersebut Nabi Adam melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataba alaihi, fataba, kemudian menerima taubatnya siapa Allah alaihi, atas
pertobatannya Adam. Innahu, karena sesungguhnya Allah, huwa adapun Allah, innahu sesungguhnya adapun Allah, huwa ialah Allah, at-tawwabu adalah ialah zat yang menerima taubat, ar-rahim lagi maha penyayang. Jadi banyak riwayat di sini nantinya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, alhamahullahu ayyakula, alhama mengilhamkan kepada Adam, Allahu siapa Allah, ayyakula agar mengucapkan apa yang hendaknya diucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, Tuhan kami, zalamna kami telah menzalimi anfusana kepada diri kami sendiri, wa illam taghfir lana jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan jika engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya akan ada kami minal khasirin termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi ini doa yang dipakai Nabi Adam. Ini ada di surat Al-A'raf. Di antara bikalimatin, beberapa kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Adam menurut pendapat ulama, di antaranya ya doa ini. Ini diperkuat oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ini yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah mengajarkan kepada Nabi Adam untuk membaca doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qila, ada yang juga mengatakan ulama. Ini di dalam riwayat ada dijelaskan, anna Adama, bahwa sesungguhnya Adam qala, mengucapkan siapa Adam, berkata, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ma ghafarta li khati'ati. Apa yang dibaca Nabi Adam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bihaqqi Muhammadin, demi kebenarannya Muhammad, demi haknya Muhammad, illa ma, atau di dalam redaksi yang lain lima, begitu, illa ma, semoga engkau ghafarta li khati'ati, mau mengampuni dosa-dosa. Ini di dalam riwayat yang lain. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, bertanya kepada Nabi Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ba'da. Apa kata Allah ketika Nabi Adam mengucapkan doa dengan Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfirli, lebih ringkasnya begitulah, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin ighfirli, ya Allah demi haknya Muhammad ighfirli, ampunilah. Lalu Allah bertanya, kamu tahu dari mana tentang Muhammad ini? Walam akhluqhu ba'da, padahal aku belum menciptakan Muhammad. Wa kaifa arafta Muhammadan, bagaimana arafta engkau mengetahui Muhammadan kepada Muhammad, walam akhluqhu ba'da, padahal aku belum menciptakannya. Faqala, kemudian menjawab Adamu, siapa Adam, lamma khalaqtani rafa'tu ra'si. Apa ya? Waqa'tu ya. Di sana apa? Waqa'tu, yang betul rafa'tu. Faqala Adamu, kemudian berkata Nabi Adam, lamma khalaqtani, tatkala engkau menciptakan aku, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu, kemudian aku melihat, maktuban, sesuatu yang tertulis, ala qawaimal arsy, di atas tiang-tiang arsy, dengan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang arsy itu tertulis la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Fa'alimtu, maka sejak itu aku menjadi tahu, mulai paham, annaka lam takrun ismika illa bi ismi man huwa ahabbul khalqi alaika, bahwa engkau lam takrun tidak akan pernah menyandingkan ismika, namamu, illa bi ismi man huwa ahabbul khalqi alaika, kecuali dengan nama makhluk yang paling engkau cintai, yang paling engkau cintai. Maksudnya begitu.
Jadi Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan, setelah dimasukkan roh, sudah bisa berdiri, lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya, dan ternyata di tiang arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana Nabi Adam itu sadar sebenarnya ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin ada nama yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pasti makhluk ini. Cuma ini siapa tidak tahu. Faqala, kemudian menjawab siapa Allah, Shadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam, wa qad ghafartu laka khati'ataka, wa qad ghafartu laka khati'ataka, dan sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu, idza altani bihaqqi Muhammadin, ketika engkau meminta kepadaku bihaqqi Muhammadin, dengan demi haknya Muhammad. Jadi ini rahasia kehidupan, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mana mau mengukur sebuah konsep tawassul? Karena tawassul itu sudah dilakukan pertama kali oleh Nabi Adam alaihi salam. Makanya Imam Abu Hanifah di dalam syairnya beliau menguntai sebuah syairan yang berbunyi, walamma tawassala Adamun min dzambihi bika faza wa huwa abaka. Ingat, tawassal Adam tatkala bertawassul Adamun, siapa Adam, min dzambihi dari kesalahannya, bika dengan menyebut namamu ya Rasulullah, wa huwa faza, kemudian Adam menjadi orang yang beruntung, wa huwa abaka, padahal itu kakek moyangmu, mak berdomba atawassul kakom. Jadi kesempurnaan Rasulullah itu siapa yang mau menyaksikan? Jadi sangat wajar jika Ibnu Abbas dan Imam Az-Zuhra pada pembahasan tadi malam kita membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan dengan anfusikum tapi dengan anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau anfusikum jelas dari jenis kalian juga, artinya sama-sama dari manusia. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang utusan kepada kalian, min anfusikum. Kalau dibaca anfusikum ya dari jenis kalian sendiri, artinya sama-sama manusia. Tapi kalau dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari mutiara permata yang ada di tengah-tengah kalian. Karena memang Rasulullah laksana permata di tengah kerikil-kerikil yang ada. Kemuliaan Rasulullah, bahkan makhluk pertama kali yang diturunkan ke bumi langsung bertawassul dengan menyebut nama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa lahu Sayyidul Akram sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita tidak akan memuliakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita adalah umatnya dan kita dipilih oleh Allah sebagai sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah keberuntungan tersendiri, kebahagiaan tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan sebagai umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah tinggalkan di dalam setiap ungkapan doa dengan menyebut terlebih dahulu dari ungkapan doa tersebut dengan menyebut Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, lalu minta apa yang menjadi hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulus. Tak akan lama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih uniknya lagi, lebih luar biasanya lagi, ulama-ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah itu membuat kreasi karena ada dalil seperti ini, sehingga antara doa dengan sholawat dipadukan menjadi satu. Contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa dhuril absar wa dhi'iha wa qudil arwah wa ala alihi wa sahbihi. Atau Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad. Ini sholawatnya.
tawassulnya, ungkapan kebutuhan kita, tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tudda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yuftasul ghamamu biwajhihil karim. Ini kembali mengharapkan syafaatnya. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Atau Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin. Dan itu terus mau dinilai bid'ahnya dari mana? Mau dinilai bid'ahnya dari mana? Antara ungkapan sholawat tawassul kepada Rasulullah sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Adam dengan ungkapan doa itu dipadukan oleh ulama kita. Semua para anbiya itu bertawassul dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bikal khalilu da'a fa'adatna ruhu bardan wa khamidat binuri sanaka. Nabi Ibrahim itu wa bikal khalilu da'a. Nabi Ibrahim al-Khalilullah yang julukannya sudah kekasih Allah. Da'a menyebut namamu Rasulullah, menyebut engkau ya Muhammad. Fa'adat naruhu, kemudian menjadi padamlah api itu. Bardan wa khamidat, menjadi apa? Menjadi dinginlah api yang membakar Ibrahim itu. Wa khamidat, bahkan menjadi padam binuri sanaka, sebab pancaran cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim penggal lagi berenang ke tengah api. Ungkapannya sama, Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah demi haknya Muhammad unsurni, sehingga Allah berkata di dalam Al-Quran, yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini ada di surat apa? Al-Anbiya. Qulna yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna, kemudian kami berkata, kata Allah, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu ini menjadi zat yang dingin, wasalaman, dan sebagai penyelamat ala Ibrahim. Jadi ini ada sebab karena binuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan. Mas tanda bunga ini salah satu keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lebih ingin beruntung lagi, ada 4 hal yang harus dilakukan di dalam menjalankan perintah Allah. Alladzina amanu bihi, kuncinya 1, iman kepada Rasulullah. Wa azzaruhu, kemudian membantu Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Wa azzaruhu wa nasaruhu, membantu agamanya Rasulullah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Dalam Al-Qur'an itu 9. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Pertama, amanu bihi, harus beriman kepada Rasulullah. Bukan cuma sekedar ia mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi iman secara keimanan kita manut kepada agama beliau, apa yang dibawa oleh Rasulullah. Terus yang kedua, azzaruhu, harus memuliakan Rasulullah. Yang ketiga, nasaruhu, harus membantu agamanya Rasulullah. Kita dalam misi dakwah membumikan Al-Quran, niatkan membantu agamanya Rasulullah. Siapapun orangnya, tidak harus hafal Quran. Selama orang itu masih ikut membantu kepada perjuangan Rasulullah, berusaha sebagaimana seperti salah satu contoh membumikan Al-Quran, maka orang itu termasuk golongannya Rasulullah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Yang keempat itu, yaitu mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Nur ini banyak maknanya, artinya syariat. Ada yang memaknai di dalam tafsir lain itu disebut dengan Al-Quran. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jika 4 ini dilakukan, maka ulaika humul muflihun, kata Allah. Orang ini pasti beruntung dunia, beruntung akhirat, pasti. Sudah sejatinya manusia, kita pasti tidak akan ada keinginan jatuh ke dalam sesuatu yang merugikan. Pasti kita semua ingin menjadi orang yang beruntung, baik beruntung dunia, beruntung akhirat. 4 ini kuncinya.
Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Jika empat ini semua dilakukan, sudah dijalankan sempurna, maka orang ini insyaallah akan masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Semoga Allah menjadikan kita dalam kelompoknya Rasulullah, kelompoknya pewaris Rasulullah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang cinta kepada pewaris Rasulullah, guru-guru kita, dan juga kita semangat di dalam membantu perjuangan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah menjadikan kita kelompok orang-orang yang beruntung, beruntung dunia, beruntung akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.